Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Safitri dan Cynthia Monica. Di sini kami dari kelompok 13 akan membahas tentang peristiwa setelah tanggal laporan pada sektor publik. Nah, kemudian di sini ada tujuan pernyataan standar akuntansi keuangan 8. Apa sih tujuan pernyataan ini? Adalah untuk menentukan 1. Kapan entitas menyesuaikan laporan keuangan untuk peristiwa setelah tanggal pelaporan atau setelah periode pelaporan. Nah, yang kedua yaitu mengungkapkan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, pada pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk mengungkapkan atas peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, kemudian dalam PSAK nomor 8, peristiwa setelah periode pelaporan adalah di mana peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit, atau baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Nah, di sini peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan, atau peristiwa menyesuaikan setelah periode pelaporan. Nah, yang kedua di sini yaitu ada peristiwa yang mengidentifikasi timbulnya kondisi setelah periode pelaporan peristiwa non penyesuaian. Nah, setelah periode pelaporan. Kemudian dari klasifikasi dua peristiwa tersebut, maka kemungkinan untuk terjadi peristiwa setelah periode pelaporan sangatlah benar. Hal ini dikarenakan menunggu persetujuan dari pemilik atau para pemegang saham untuk mengotorisasi laporan tersebut, ataupun pemegang saham menginginkan adanya perubahan terhadap laporan yang sudah diotorisasi oleh manajemen. Pada tanggal laporan keuangan diotorisasi adalah di mana tanggal ketika laporan sudah final, yang berarti tidak ada lagi koneksi atau penyesuaian setelah tanggal tersebut. Nah, dalam hal otorisasi, laporan akan bersifat berbeda-beda tergantung dari struktur manajemen yang persyaratannya tertentu serta prosedur yang ada di masing-masing. Peristiwa setelah periode pelaporan hal yang sangat lumrah terjadi, apalagi untuk perusahaan yang sudah go publik, di mana laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, karena terkadang pemegang saham belum tentu menyetujui hasil dari laporan keuangan yang telah disusun dan diotorisasi oleh pihak manajemen, karena mungkin masih terdapat kepentingan dari para pemegang saham terhadap laporan keuangan yang akan di-share ke publik. Nah, sehingga masih bisa berubah ataupun tetap tergantung dari keputusan para pemegang saham. Manajemen melakukan pertanggungjawaban dan mengotorisasi laporan keuangan sebagai bukti hasil pertanggungjawabkan manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengakuan dan pengukuran. Berikut ini adalah contoh peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan yang mensyaratkan entitas untuk melakukan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangannya atau pengakuan dampak peristiwa yang sebelumnya tidak diakui. Yang pertama, penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.
entitas menyesuaikan provisi terkait dengan kasus pengadilan tersebut sesuai dengan PSAK 57, yaitu provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi atau mengakui provisi baru. Yang kedua, penerimaan informasi setelah periode pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai aset. Contoh yaitu kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan biasanya mengkonfirmasikan bahwa pada akhir periode pelaporan telah terjadi kerugian atas piutang usaha dan bahwa entitas perlu penyesuaian jumlah tercatat piutang usaha tersebut. Selanjutnya, peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan. Ada 3 yaitu 1. Penurunan nilai wajar investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit merupakan peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan. Yang kedua, jika setelah periode pelaporan entitas mengumumkan pembagian dividen untuk pemegang instrumen ekuitas, maka entitas tidak mengakui dividen itu sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga, entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut. Kemudian ada peristiwa setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian dan yang tidak memerlukan penyesuaian. Apa aja sih yang memerlukan penyesuaian? Yang pertama yaitu keputusan pengadilan yang menyatakan perusahaan memiliki kewajiban kini pada tanggal neraca. Yang kedua yaitu indikasi penurunan nilai suatu aset pada tanggal neraca atau penyesuaian jumlah rugi penurunan nilai yang telah diakui. Contohnya seperti harga jual persediaan. Nah, kemudian yaitu ada harga perolehan aset atau hasil penjualan aset. Nah, apa aja sih yang tidak memerlukan? Yaitu pertama, penurunan nilai pasar atau investasi setelah tanggal neraca. Yang kedua yaitu penggabungan usaha yang signifikan setelah tanggal neraca. Yang ketiga yaitu pengumuman penghentian operasi. Yang ketiga yaitu pengembalian dan pelepasan aset yang signifikan pengambilan alih aset oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal neraca. Dampak pandemi COVID-19 terhadap peristiwa setelah tanggal neraca. Memperhatikan fakta-fakta berdasarkan lini masa yang telah terjadi, DSAKIAI memandang bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia bukanlah peristiwa penyesuaian yang mempengaruhi penyajian jumlah yang diakui di laporan keuangan 2019. Entitas harus memastikan bahwa pengukuran aset dan liabilitas mencerminkan kondisi yang ada pada tanggal pelaporan keuangan. Namun demikian, PSAK 8 paragraf 14 juga meminta entitas mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan jika entitas meyakini bahwa terdapat peristiwa setelah periode pelaporan yang sangat signifikan sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha di masa depan. Entitas harus menggunakan pertimbangannya apakah pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi kelangsungan usaha entitas dengan mempertimbangkan semua fakta dan informasi yang relevan, termasuk program-program relaksasi yang diberikan pemerintah. Jelaskan mengenai dividen dan kelangsungan usaha. Jika dividen dideklarasikan setelah periode pelaporan, tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka dividen tersebut tidak diakui sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan karena tidak ada kewajiban pada saat itu. Dividen tersebut diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan saja. Kelangsungan usaha. Entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika
jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dari contoh di atas, peristiwa setelah periode pelaporan ini dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan dan konsolidasian perusahaan nomor 66 halaman 271, di mana peristiwa yang terjadi adalah PT Bank Mandiri melakukan eksekusi transaksi penambahan pernyataan modal kepada MCI berdasarkan surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyebabkan presentasi kepemilikan saham Bank Mandiri di MCI meningkat. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan yaitu, peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal pelaporan dan tanggal pelaporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan terpampang pada lembar neraca bersama judul neraca sebagai komponen LK. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal manajemen telah memberikan asersi atau semacam keyakinan atau penjamin bahwa laporan keuangan telah diselesaikan dan tanggal manajemen menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Disimpulkan bahwa tanggal neraca sebagai komponen LK adalah tanggal pelaporan LK sebagai pernyataan manajemen untuk suatu periode berakhir tanggal tersebut. Tanggal akhir audit lapangan auditor independen pada umumnya menjadi tanggal LHP auditor independen dan tanggal lembar opini audit LK, sehingga agar praktis masuk akal bila digunakan manajemen penanggung jawab LK sebagai tanggal otorisasi.